Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Pancasila dan Para Kasatria Piningit. Sahabat putra putri Nusantara, sahabat pecinta SP, tentunya berbicara tentang Sang Kinasih Satrio Piningit, tentu ada kaitan eratnya dengan Pancasila yang menjadi semboyan bangsa kita, di mana yang terkandung di dalam Pancasila tentunya itu adalah rangkuman bangsa kita menuju era kejayaan dan era kemakmuran. Di sanalah rumus yang bisa kita ambil sebagai acuan di dalam memperjuangkan Nusantara kita tercinta. Terlebih lagi, sebagai putra-putri Nusantara, kita adalah wadah yang terpilih menjadi sosok kasatria yang mau membela bahkan memperjuangkan bumi Nusantara. Sudah menjadi kewajiban bagi kita semua sebagai putra-putri Nusantara untuk menjunjung tinggi peninggalan leluhur, yakni bumi pertiwi kita, bumi Nusantara kita tercinta, di mana para pencetus kemerdekaan telah memperjuangkan bumi Nusantara kita ini agar bisa terbebas dari penjajahan, agar generasi bangsa, tunas-tunas bangsa, putra-putri bangsa bisa hidup dengan layak di atas bumi pertiwinya dan bisa mengelola segala kekayaan yang ada di dalamnya. Segala peninggalan-peninggalan dari sejarah dari para pejuang Nusantara ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua untuk memeliharanya. Jika kita ingat kembali sahabatku semua, betapa luar biasanya para kasatria terdahulu, para leluhur kita terdahulu di dalam mewujudkan kedamaian kemakmuran, baik itu berbangsa-bangsa ataupun bermasyarakat di Nusantara. Pencetus kemerdekaan Pak Soekarno, beliau mengupayakan bagaimana caranya agar Indonesia, agar Nusantara kita ini tidak lagi mendapati penjajahan, tidak lagi mengalami berbagai penindasan yang dapat menghancurkan segala apa yang ada, termasuk generasi-generasi yang harusnya hidup dan bisa berkembang melestarikan segala macam adat dan budaya, bahkan kekayaan yang ada di Nusantara. Untuk itu, pejuang kita, pencetus kemerdekaan kita memberi gagasan ataupun membentuk gagasan, yakni gagasan yang telah tertulis dalam sejarah tentang Dasasila yang dibangun pada tahun 1955, di mana di dalam kandungan Dasasila, orang yang hebat di Nusantara, pencetus kemerdekaan Pak Soekarno, tentunya beliau menjalin hubungan baik dengan bangsa-bangsa dan menjaga perdamaian untuk bisa saling dipegang teguh agar jangan ada lagi yang namanya penindasan ataupun perperangan di dalam kebangsaan. Ini adalah upaya sang kasatria untuk menghindari perpecahan antara bangsa dengan mencetuskan Dasasila. Dan selanjutnya, Dasasila ini bisa kita masukkan lagi di Nusantara kita, atau kita singkat lagi menjadi Trisila, di mana di dalamnya itu ada sosialisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan, di mana sosialisme ini adalah untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan antar bangsa-bangsa, saling menjalin hubungan baik dan perdamaian antar bangsa-bangsa.
Sedangkan sosio-demokrasi adalah memberikan hak-hak kepada seluruh masyarakat Nusantara agar memiliki hak dan tetap berketuhanan, tetap beradab, berbudi pekerti, berkebudayaan sebagaimana budaya Nusantara yang menjunjung tinggi welas asih dan ramah tamah, karena berlandaskan keyakinan keimanan tentang ketuhanan. Barang siapa yang meyakini akan ketuhanan yang berkebudayaan, tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai welas asih pada sesama. Dan pada puncaknya, segala yang terkandung di dalam dasasila, trisila itu menjadi satu, yakni ekasila, bergotong royong, berbangsa-bangsa, dan kita pun beraneka ragam kebudayaan serta kepercayaan, tetapi tetap pada satu tujuan, yakni menuju kemakmuran, kesejahteraan, kemaslahatan. Yakni itu semua tidak akan mudah kita capai kalau kita semua antar bangsa, bahkan antar masyarakat bangsa, harus saling rukun, saling bisa hidup berdampingan, saling bisa menghormati, dan bisa saling menjaga satu dengan lainnya dengan berkebudayaan ramah tamah, welas asih pada sesama. Inilah yang dimaksud dengan manusia yang berketuhanan, berkebudayaan. Berbudaya menjunjung tinggi nilai luhur, nilai kemanusiaan. Itulah sosok Sang Kinasih Satrio-Piningit nantinya yang akan mencetuskan kembali apa harapan-harapan leluhur terdahulu. Dan kaitannya dengan kita sebagai putra-putri Nusantara yang ditunjuk sebagai ksatria, hendaknya bisa merenungi tentang isi kandungan dasasila, trisila, dan ekasila, yakni bersatu dan bergotong royong membangun tatanan dunia tanpa harus saling bermusuhan, saling bertikai, dan saling membunuh satu dengan yang lainnya. Akan tetapi semua itu akan bisa tercapai ketika kita semua sudah memahami ataupun telah memiliki kesadaran diri akan nilai kemanusiaan. Siapapun yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ketuhanan, tentunya pasti akan bersikap santun, welas asih, dan maha pengasih pada sesamanya, bak bagaikan Tuhan yang telah memberikan anugerah maha pengasih dan maha penyayang. Itulah yang butuh kita hidupkan di jiwa-jiwa kita, para ksatria Nusantara, para putra-putri Nusantara. Siapapun yang merasa putra-putri Nusantara, mereka adalah ksatria yang bertanggung jawab untuk Nusantara. Salam santun, salam rahayu.